Padahal mereka nggak sadar poligami itu seolah-olah Rasulullah mengajarkan berpoligami gitu kan. Padahal poligami itu sudah ada jauh sebelum Rasulullah lahir. Bahkan orang-orang dan nabi terdahulu melakukan poligami tanpa batas. Di kitab suci mereka, nabi-nabi di kitab suci mereka, Nabi Abraham punya banyak istri loh, bukan cuma dua, bukan cuma Sarah dan Hajar, lebih. Nabi Daud punya banyak istri, banyak selir. Nabi Yakub punya ada banyak istri, ada banyak selir. Nabi Sulaiman, Salomo kalau dia punya istri berapa? 700. Gundiknya berapa? 300. Jumlah istri Nabi Sulaiman, Salomo di Bible mereka 1000. Coba kalau 1000 ya, satu malam dia gilir satu untuk kembali ke sana 3 tahun loh. Ya karena 1000 hari kan 3 tahun. Coba. Nah jadi tidak ada batasannya orang poligami. Nah dengan kedatangan Rasulullah SAW dibatasi paling banyak 4, tapi kalau tidak bisa berbuat adil ya 1. Ya tuh. Coba. Untuk apa Allah menciptakan wanita jauh lebih banyak kalau Allah tidak memberi solusi? Poligami itu solusi, bukan wajib loh. Ingat, bukan wajib. Kalau poligami itu wajib, saya yakin nih bapak-bapak ini yang mampu lahir batin istri cuma 1 dosa. Dosa dong kalau istri 1 kan? Kalau mampu dia coba istri tetap 1 dosa. Karena poligami bukan wajib. Cuma ya dibolehkan tapi bersyarat. Kadang-kadang kita menikah istri mandul, mau sampai mati nggak punya keturunan, ya kan? Kita menikah istri monopos dini, ada istri 40 tahun sudah monopos dini, laki-laki itu nggak ada prek-preknya, ya kan? Ada kaum laki itu berpuluh-puluh tahun dia tersiksa loh, karena istrinya nggak mau meladeni lagi kan, karena monopos dini. Daripada dia berzina, mana lebih baik dia menikah lagi atau apa kan? Atau perempuan ada terjangkit penyakit kelamin, dokter melarang, gimana? Jalan satunya itu poligami. Tapi sekali lagi poligami bukan wajib. Poligami justru mengangkat harkat wanita dan apa? Melindungi iman kaum pria. Hadirin, karena orang Kristen sering menyerang poligami sama kita. Ibu-ibu, bapak-bapak kasih pertanyaan sama orang Kristen, tanya, menurut anda laki dan perempuan di muka bumi ini 1 banding berapa? Iya kan? Ada kakak kandung saya wakil pastor loh. Ketika saya pulang ke Manado, dialog mana dia serang sama saya poligami, dia sudutkan terus saya poligami. Kalau di Kristen enak, 1 laki cuma boleh 1 wanita, boleh menikah lagi kecuali mati salah satu. Jadi 1 pria hanya 1 wanita. Saya tanya, laki perempuan menurut anda 1 banding berapa? Ya sekitar 1 banding 4 dia bilang. Saya bilang enggak usah ada 1 banding 4, 1 banding 2 aja. Kalau penduduknya ada 7 miliar, sekarang 7 miliar Pak ya, penduduknya 7M loh. Kalau sistem Kristen, Bible 1 lawan 1, kalau ada 7M ya, 1 banding sementara wanita lebih banyak, berarti ada lebih kurang 2 miliar lebih wanita di dunia ini nggak bakal menikah, nggak bakal punya anak keturunan, nggak bakal punya suami. 2M lebih itu 10 kali penduduk Indonesia loh, bukan sedikit. Saya tanya sama kakak kandung saya, apa solusinya? Menurut ajaran anda apa solusi menghadapi kelebihan wanita yang begitu banyak? Coba boleh cek ke orang yang saya tanya, umumnya mereka nggak bisa jawab. Oh biarin aja. Loh kok biarin aja? Berarti Tuhan anda salah dong. Kenapa dia buat wanita lebih banyak daripada pria kalau dia nggak memberikan solusi? Katanya ajaran anda kasih. Kristen kan sering mengatakan ajaran mereka ajaran kasih kan? Kalau kita ajaran teroris. Nah mana kasih sayang Allah terhadap wanita 2 miliar lebih? Bingung akhirnya dia. Saya tanya, papa saya 4 kali menikah. Papa saya itu orang Chinese ya.
orang Cina kalau tidak punya anak, kalau mereka menikah, mereka mau kalau boleh anak pertama itu laki-laki. Itu memang orang Cina semua begitu, boleh tanya. Karena dia akan akan mengelola usaha, mesti orang laki. Semua orang Cina kalau nggak ada anak laki, mereka nggak mesti harus ada orang laki, anak laki. Papa saya menikah pertama dapat anak perempuan semua. Dia menikah kedua dapat anak perempuan juga semua. Menikah ketiga nggak punya anak. Menikah keempat, ibu saya usia 17 tahun, papa saya 55 waktu itu. Sudah 55 tahun dapat ibu saya 17 tahun. Dapat anak berapa? 8. Perempuannya berapa? Cuma 2, laki-laki 6 laki-laki. Dia berhenti menikah karena sudah sampai kebanyakan, 6 laki-laki. Kakak saya itu laki-laki yang tertua. Saya tanya sama kakak kandung saya, kalau papa kita dulu nggak poligami, berarti anda nggak ada, saya nggak ada, kita semua nggak ada kan? Anda merasa bersyukur nggak dengan kehidupan anda saat ini, keberadaan anda? Atau anda mau dicap sebagai anak haram? Akhirnya dia sadar, iya ya, dia bilang kan, dia sadar, betul juga ya. Nah itulah saya bilang hikmah poligami itu. Ya kan kalau papa kita nggak poligami dulu, nggak ada anda, nggak ada saya, nggak ada kita semua. Hikmah nanti ketahuan di belakang. Di balik poligami itu pasti ada hikmahnya. Nanti kalau dibaca dalam buku saya ini tentang poligami, tentang terorisme itu, insya Allah kita boleh, ibu-ibu tidak suka poligami. Semua ibu-ibu pasti nggak suka. Ya, tapi itu kan pribadi. Ya. Tapi mestinya kita nggak boleh benci. Ya ibu, sorry ibu ya. Jangan kita anti poligami, jangan kita salahkan Allah. Kalau kita benci, tidak suka, berarti kita tidak rela, tidak suka dengan firman Allah. Firman Allah, ayat Quran nggak mungkin salah. Al-Quran nggak pernah salah, Allah nggak pernah salah. Kalau salah itu pasti suami-suami ibu. Kalau salah pasti kaum laki-laki itu, ya Pak ya. Apa? Tidak sesuai syar'i. Menikah cuma asal nafsu atau apa kan? Gitu. Jadi yang salah biasanya kaum laki, bukan Al-Qur'annya, bukan Allah yang disalahin kan? Itu. Kalau kita baca hikmah poligami, subhanallah, merinding kita lihat. Nanti ada dalam buku ini. Kenapa, apa hikmah di balik poligami itu? Kemudian sudah kita lewatkan itu. Leluhur. Abraham punya istri Sarah dan Hajar. Sarah dapat anak Ishak, Ishak dapat Ishak beranak cucu, itulah Bani Israel kan? Yesus kan Bani Israel. Hajar itu budaknya Sarah, dapat anak Ismail, beranak cucu, itulah orang Arab. Berarti Nabi Muhammad keturunan budak katanya, dari leluhurnya kan Ismail. Makanya mereka anggap Islam keturunan budak yang hina. Bagaimana menjawabnya? Itu saya jawab dalam buku ini. Saya jawab tidak pakai Quran, saya pakai Alkitab dia sendiri. Ternyata ada banyak ayat-ayat di dalam Bible mereka itu, Sarah dan Hajar dan Ismail orang-orang, termasuk orang yang diberkati oleh Allah. Bahkan air sumur Zam-Zam itu kan berkat Allah kepada Sarah, Hajar dan Ismail. Janji-janji Allah terhadap Ismail dan Hajar itu terbukti, tertulis di kitab mereka. Bahkan ada satu ayat di dalam Alkitab mereka, persembahan, korban-korban persembahan anak-anak Ismail, semuanya kata Allah dia terima. Bahkan kata Allah dalam kitab dia apa? Kerajaan surga dimeriahkan oleh persembahan anak-anak Ismail akan memeriahkan rumah keagunganku. Artinya surga itu dimeriahkan oleh anak-anak keturunan Ismail. Ya toh? Ada di Alkitab. Sementara aneh bin ajaib, leluhur Yesus, semuanya keturunan pezina. Semuanya keturunan pezina. Orang nggak percaya. Saya perlihatkan sedikit. Makanya kalau kajian seperti ini penting, kita harus tahu kajian seperti ini. Nah, ini lihat, ini Injil ya. Perjanjian baru Injil Matius. Nah, saya perbesar biar bisa lihat. Bisa terbaca Ibu ini? Udah bisa? Nah.
Nah ini, gak saya perbesar lagi. Inilah silsilah Yesus Kristus anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanak Ishak, Ishak memperanak Yakub, Yakub memperanakkan Yehuda dari saudara dan saudara-saudaranya. Yehuda memperanakkan Peres dan Serah dari Tamar dan seterusnya. Ya, di sini nanti pada ayat 16 di sini Isai memperanakkan Raja Daud, Daud memperanakkan Salomo, Sulaiman dari Uria, dari istri Uria. Salomo memperanakkan ini terus sampai di ayat 16 kita lihat Yakub memperanakkan Yusuf suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Ya kan? Jadi silsilah Yesus kita lihat ya, inilah silsilah Kristus anak Daud. Daud di kitab mereka itu istri orang itu dia hamili sampai mengandung melahirkan anak, dibunuh suaminya. Bejatnya minta ampun Nabi Daud di Bible ya, bukan di Quran. Tapi Nabi Daud di Quran orang pilihan Allah terbaik, dijadikan khalifah di muka bumi, bahkan saum yang paling disuka Allah saum Daud. Coba. Alkitab melecehkan, Quran memuliakan. Abraham, anak Abraham. Abraham itu istrinya Sarah cantik, dia suruh istrinya perempuan ketika masuk ke daerah Fir'aun, kata Abraham sama istrinya Sarah, kamu kan cantik, nanti kalau dilihat sama Raja Fir'aun, kalau dia tanya bilang aja kamu tuh adik saya, karena dia takut dibunuh. Begitu punggawa-punggawa anak-anak buah Fir'aun melihat ada wanita cantik bersama Abraham, dibawalah dia itu, karena dia ngaku adiknya, dibawa ke Raja Fir'aun. Fir'aun dapat wanita cantik, senang banget kan, dikasih hadiah Abraham kambing, domba, budak laki, budak perempuan. Jadi istrinya cuma dibarter sama itu, kambing, domba. Ini bejat sekali Abraham. Tapi Ibrahim di Quran, oh subhanallah, orang pilihan Allah yang terbaik, orang paling soleh. Yakub kita lihat, Abraham memperanak Ishak ya, Ishak memperanakkan Yakub ya. Yakub ini punya istri 4, 2 kakak beradik dinikahi sampai budak-budaknya ya. Dia nikahi kakaknya, dia tidur malam pengantin adiknya dengan adiknya. Coba, berarti dia berzina sama budak-budaknya. Dapat anak, Yakub ini punya anak 12 orang. Salah satu Yehuda namanya, ini Yehuda, Yahudi makanya kan. Yehuda itu Yehuda memperanakkan Peres dan Serah dari Tamar. Tamar ini menantunya Yehuda. Dia hamili, si Tamar ini dapat anak kembar Peres dan Serah. Ini lalu Yesus semua itu coba. Yehuda dia hamili menantunya dapat anak kembar Peres dan Serah. Nah, terus Peres memperanakkan ini, berarti kan anak-anak zina semua kan. Terus sampai di sini ya kita lihat Isai memperanakkan Raja Daud, Daud memperanakkan Salomo dari Uria. Salomo ini istri Uria ini namanya Betsyeba, istri orang yang dia hamili dapat anak Salomo. Berarti Sulaiman itu anak haram, anak hasil selingkuh Daud menghamili istri orang. Coba. Jadi Quran sangat memuliakan semua Nabi Allah. Bible sangat melecehkan. Nah itulah kesalahan Bible. Nabi Isa dibikin bersilsilah. Padahal Nabi Isa kan tidak lahir biologis. Makanya dalam Quran kan tidak ada silsilah Nabi Isa kan. Isa binti Maryam ya Pak nggak ada. Tapi di Alkitab kok anak Daud, anak Abraham, dia bikin bersilsilah. Sementara orang yang dikasih silsilah semua pesina semua. Coba. Nanti ada bukunya itu. Nanti bisa dibaca juga dalam buku saya ini. Ini buku saya yang ke-53 ini. Paling disukai orang. Ya oke. Terus. Teroris juga kan jadi senjata andalan orang Kristen untuk memojokkan Islam, seolah-olah Islam itu identik dengan teroris. Quran itu soalnya sumber ajaran teroris. Padahal hadirin, kalau kita diserang, ditanya seperti itu,
cukup ajukan satu pertanyaan. Mana bukti ayat tertulis dalam Quran Allah menyuruh memerintahkan melakukan terorisme? Nggak usah khawatir, kagak ada. Justru ajaran sadis, bengis, biadab, teroris semua tertulis di kitab suci mereka. Lihat aja nabi-nabi aja begitu kok. Sadis, bengis, biadab, teroris semua, belum porno-porno, semua komplit di kitab mereka itu. Bukan di Quran. Ya karena ya gitulah media mereka kuasai, media cetak dan elektronik kan. 1-2 orang pelaku baru terduga pelaku terorisme sudah ditembak mati. Padahal belum disidang, belum terbukti. Tapi mereka coba berapa banyak rakyat Afghanistan yang mati, berapa banyak di Irak yang mati, berapa banyak Palestina, Gaza itu yang mati. Beribu-ribu, ratusan ribu. Pernah nggak mereka disebut teroris? Nggak mau mereka. Nggak ada yang mencap mereka. Padahal itu justru terorisme mereka itu biangnya. Jutaan orang kok, ratusan ribu, bukan jutaan orang yang mati. Teroris kita melakukan banyak bersegelintir orang yang mati. Ini pun belum terbukti, baru terduga sudah dibilang teroris. Tiap hari sudah ditembak mati, tiap hari muncul di semua televisi kan, diberitakan seolah-olah ini satu opini buruk di Islam dibentuk sedemikian rupa, seolah Islam itu jelek, mengajarkan terorisme. Karena media elektronik cetak mereka yang kuasai untuk membuat opini buruk, citra buruk terhadap Islam. Padahal coba kita lihat, aduh luar biasa orang digasain, mereka bantai, mereka bunuh. Di Irak itu berapa banyak yang mati, memang tentara, lebih banyak rakyat sipil Pak ya, perempuan, orang tua, anak-anak. Apalagi sekarang di Aleppo, di mana itu Syria, aduh luar biasa kalau mau ditonton itu. Kalau bisa putar VCD-nya ini di Aleppo itu, aduh kasihan banget kalau diputar di sini nonton itu. Berdarah-darah orang kita mereka bunuh, tapi nggak pernah mereka disebut terorisme. Westerling, nah siapa nggak tahu? Saya rasa kalau kita usia tua-tua pernah belajar sejarah. Westerling itu di Makassar, tentara Belanda. Orang Islam dikumpulin di lapangan bola, dikira mau kasih wejangan apa kek, dikumpulin tahu nggak? Ditembak semua, mati semua loh. 40.000, ya Pak ya? 40.000 ditembak sekaligus mati tentara Belanda. Pernah nggak Westerling disebut teroris? Ya kan? Coba. Kita 1-2 orang aja sudah bilang teroris, belum terbukti aja, baru berencana sudah dicap di teroris, sudah ditembak mati. Pokoknya citra Islam selalu diburuk-burukin oleh mereka. Ya karena mereka yang menguasai kan media cetak elektronik. Maka kita umat Islam harus pintar-pintar menguasai media berita-berita itu, harus pintar menguasai internet dan sebagainya, karena kebanyakan internet mereka yang kuasai. Kemudian terakhir, kenapa banyak umat Islam mudah dimurtadkan? Karena Al-Quran oleh sebagian besar umat Islam hanya sekadar dibaca, dilakukan, dan itu pun dibaca pada malam-malam tertentu dengan memilih pada hari-hari tertentu. Banyak loh, saya keliling hampir seluruh Indonesia. Kalau saya tanya di majlis-majlis taklim, apa sih yang dibaca setiap hari Kamis malam Jumat? Kira-kira apa yang dibaca? 80% mengatakan Yasinan, 20% Al-Kahfi, ya kan? Saya bilang, saya bukan anti Yasin kok. Walaupun di depan orang-orang Nahdien, saya bilang, saya tidak anti Yasin. Baca Yasin bagus, hafal apalagi luar biasa. Tapi ingat, Al-Quran itu saya bilang ada 114 surat. Baca semuanya dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Kenapa? Karena setiap surat punya kelebihan dan keutamaan masing-masing. Iya kan? Ini cuma Yasin tok, nggak tahu juga artinya. Itu terus orang naik rumah baru Yasin, orang mati Yasin, naik pangkat jabatan Yasin, ya terus aja berpuluh-puluh tahun. Ada satu kakek dan nenek suami istri ya, suami istri kakek nenek. Saya tanya, kakek nek hafal surat Yasin kira-kira usia berapa dulu?
Apa jawaban si kakek dan nenek? Iya, kira-kira masih usia 20 tahun kata. 20 tahun sudah hafal Yasin. Sekarang 80 tahun Yasin juga yang dihafal. Saya tanya, 60 tahun cuma hafal Yasin. Padahal Quran itu ada cuma sekian bulan terhafal, sekian tahun terhafal, ya kan? Kalau kakek nenek baca seluruh Quran hafal, sudah jadi hafiz Quran kakek dan nenek kan? Akhirnya dia apa? Iya juga ya, dia bilang. Tapi sekarang sudah nggak kuat. Iya, sudah 80 tahun baru mau hafal Quran ya berat. Kenapa 60 tahun cuma Yasin toh? Ya rugi. Makanya orang penghafal Yasin, maaf saja, orang cuma hafal surat Yasin pasti wawasannya sempit. Pasti ya, wawasannya sempit. Kenapa? Dia cuma baca, hafal, dilakukan, nggak tahu artinya juga. Makanya saya bilang, baca Quran, jangankan satu surat Yasin, satu huruf aja kan berpahala kan? Satu huruf berpahala. Jadi baca itu berpahala. Tapi mengerti itu lebih besar dong pahalanya. Mengamalkan gimana? Jauh lebih besar pahalanya. Kalau kita baca baca Al-Quran tanpa dimengerti, bagaimana kita membedakan mana perintah mana larangan? Bisa nggak kita membedakan mana perintah mana larangan? Nggak ngerti, lewat semua. Ketika kita baca ayat, ternyata ayat Allah menjanjikan kita beramal soleh akan dimasukkan ke surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Nggak happy, nggak bahagia, nggak enjoy, nggak senang. Nggak ngerti yang dibaca kok. Kalau kita berbuat dosa ini Allah akan ancam masuk neraka jahanam kekal di dalamnya, nggak takut, nggak ciut, nggak gentar. Ya kan, nggak ngerti yang dibaca kok. Baca Quran tanpa dimengerti bisa berakibat dosa. Kita merasa berpahala tapi bisa saja dapat dosa. Bisa saja membuat kematian bagi kita. Contoh, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hafal, baca. Apakah ayat itu cuma dibaca doang? Oh tidak, ada yang Allah tuntut di situ. Apa? Puasa, ya kan? Puasa Ramadan. Kalau kita baca, hafal, berpahala. Kalau kita nggak puasa, gedean mana dosanya? Gedean dosa, gedean dosa. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahudu 'ala ta'amil miskin, wa wailul lil musallin dan seterusnya. Saya yakin semua hafal kok. Tapi apakah surat ayat itu hanya dibaca? Tidak, ada yang Allah kehendaki di situ. Kita berpikir ada maunya Allah. Ada anak yatim, orang miskin minta bar depan pintu, sudah diusir. Sana nggak ada. Dapat dosa. Kenapa yang kita baca itu bertentangan dengan apa yang kita? Justru ayat itu menyuruh kita jangan menghardik anak yatim, orang miskin, kasih makan, malah kita usir. Dapat dosa bukan pahala. Qul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Nggak mungkin nggak ada yang hafal, ya tak? Mustahil kita nggak hafal, semua hafal. Bahkan kadang-kadang qul huwallahu somad sampai goyang sampai pindah tempat nggak terasa. Kenapa? Karena ada yang dijanjikan di sana. Baca 3 kali dapat sepertiga Quran, Pak. Sepertiga Quran. Lah 6 kali, 9 kali 1 Quran dong. Padahal kita baca kulhu 300 kali satu hari gampang, pendek kok. Berarti dapat 100 Quran loh kita. Pahala 100 Quran. Luar biasa kan? Cuma kita harus berpikir kan, apakah iya semudah itu? Apakah iya? Cuma setiap hari ya kulhu Allah samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad, udah dapat pahala besar. Realisasinya apa? Allah suruh katakan kul itu artinya katakan, sampaikan, dakwah, usah. Kita baca. Allah kan tidak menyuruh kita ikro, baca, hafal, katakan, bukan kita cuma lafazkan. Kalau cuma kul huwallahu ahad, lafazkan, melafazkan bunyi itu. Kita minimal punya teman, kenalan, tetangga non muslim, ya kan?
Banyak kita kenal tetangga non muslim, teman, kenalan, bahkan ada saudara. Dia menyembah kepada Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Tuhan Roh Kudus. Dia bikin Tuhan itu Trinitas 3. Bukankah Allah suruh katakan kul, katakanlah Allah itu esa, 1, bukan 2, bukan 3. Kita biarin, malah kita berteman dengan orang-orang yang menuhankan Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Tuhan Roh Kudus, dewa ini, dewa ini, dewa itu. Padahal Allah suruh dakwakan, sampaikan Allah itu esa. Allah Samad, Allah tempat bergantung, lam yalid walam yulad. Dia tidak beranak dan tidak diperanakan. Natalan, selamat Natal. Sama saja kita membenarkan merestui Tuhan itu lahir atau dilahirkan. Iya kan? Natal itu mereka sedang memperingati hari raya Syirik Akbar. Iya kan? Kita salami, berteman, kita tidak dakwakan. Ada Allah suruh katakan kul lam yalid wal, katakan dia tidak beranak dan tidak beranak, sudah nggak kita dakwahkan. Qul walam yakulahu kufuwan ahad, katakan tidak ada yang setara kan dengan dia. Ini ada orang teman-teman kita, Tuhan Bapa dibikin Allah, Tuhan Roh Kudus, Tuhan Anak Yesus, Tuhan Roh Kudus, Dewa Indah, itu semua mereka sembah sebagai Tuhan-Tuhan mereka, setara semua Maha Kuasa. Padahal Allah suruh katakan kepada mereka tidak ada yang setara. Bagaimana kita mendapat pahala besar? Kita tidak amal, Allah suruh katakan kul, kok kita cuma baca doang, ya kan? Lain, beda. Oh, tapi kan untuk apa? Kan jelas lakum dinukum waliyadin. Ada yang beralasan begitu kan? Lakum dinukum, betul. Tetapi kan jadi pertanyaan juga, lakum dinukum itu ayatnya di awal atau akhir? Paling ujung, paling ujung. Awalnya apa? Kul juga. Sebaik-baiknya ada usaha, dakwakan dulu kepada, ajak ya, sampaikan dulu. Kalau mereka nggak mau, ya sudah, lakum dinukum waliyadin. Tapi sebaik-baiknya itu kita sampaikan dulu, dakwakan dulu, ajak dulu, berikhtiar dulu gitu. Karena la ikrah fiddin, tidak ada paksaan dalam berislam. Tetapi kan perlu kita dakwahi, karena kita tahu mereka itu jelas masuk neraka kok. Ya kan? Sampaikan dakwah, usaha dulu. Kalau dia nggak mau, ya sudah, lakum dinukum waliyadin, dia betul. Cuma sebaik-baiknya harus ada usaha atau ikhtiar. Baik. Membaca Quran tanpa dimengerti bisa mengakibatkan kematian. Contoh gini, Allah haramkan khamar. Nyata? Coba, Allah kan ciptakan tubuh kita ini sebaik-baik ciptaan kan kita kan. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kita ciptaan Allah yang terbaik loh, sempurna. Makanya kita harus jaga diri kita supaya sehat sempurna. Makanya Allah perintahkan kita makannya halal dan thayyib. Ya ayyuhan nas kullum mimma fil ardi halalan thayyiba. Wala tatabi'u khutuwati syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Makannya halal dan thayyib. Ya ada di muka bumi, tapi jangan kamu ikut langkah-langkah setan. Kita setiap hari makan, banyak kan kita makan yang dijual di mall, supermarket, minimarket itu sebagian besar tidak kurang halal, tidak thayyib. Banyak, sebagian besar, bukan semua. Ini contoh ini. Nggak usah sebut mereknya, ini namanya air mineral, ya kan? Ini air dari gunung, dimasak nggak ini Bu? Dimasak nggak ini? Tidak. Ini kalau kita simpan minum tahun depan masih bisa loh, tetap bening, awet. Coba kita ambil air di sumur, air mentah juga sama mentah, tidak dimasak. Kita taruh di gelas, kita taruh sendok. Tunggu aja 3, 4, 5 hari. Kita angkat sendoknya, kita raba, licin kan? Coba sekian minggu kita biarin, wah sudah keruh. Sebulan lebih kita biarin, oh sudah ada makhluk halus berenang di sini, ya kan? Iya. Tapi kenapa ini tidak? Tetap bening walaupun setahun. Ada rahasia perusahaan. Minimal ada 2 zat yang dimasukkan ke sini, apa? Zat pembening dan anti lumut, ya kan? Makanya tidak licin, tidak berlumut ini.
anti lumut dan zat pembening, tetap bening. Jadi ini aja tidak 100% halal dan toyib. Mungkin halal kurang toyib kira-kira, karena ada dirobah. Apalagi yang warna-warni nggak karu-karuan, kerating ting extra jus, Coca-Cola, Fanta, Sprite, ratusan macam merek di kaleng maupun di botol. Itu kan pasti dicampur zat pewarna, ya kan, pemanis, anti lumut, ya kan. Apalagi gas, udah kan dimasukin di gas, masukin gas di dalamnya. Coba kita taruh ini Coca-Cola, Fanta, Sprite, Katingring, Jos, kita taruh di depan, kita minum semua bareng, kita haus minum semua, pasti habis minum aduh mules perut kita kan, mules. Kenapa? Kita masukkan sesuatu yang gak halal dan toib ke dalam tubuh ciptaan Allah itu. Apalagi ini minuman keras, khamar. Jangankan segelas gini, setengah gelas aja gini kita minum, hanya hitung detik ya udah mulai koslet otak kita ini kan, miring, nggak normal. Anak kita bisa kita perkosa, orang tua kita bisa kita bunuh, ya kan, ngomong sudah nggak karuan, nggak sopan, segala kotor-kotor. Kenapa? Karena memasukkan sesuatu yang haram di dalam tubuh kita. Makanya kita lihat ada orang minum khamar, sudah khamar haram dioplos, ada kan dioplos, habis minum apa? Mati. Banyak kan yang mati? Ya kenapa? Karena mereka membaca Quran tidak paham. Ya itu. Akibatnya mati. Kalau dia baca Quran dia paham, dia amalkan, tidak mungkin dia akan minum, nggak mungkin. Ya. Makanya jangan heran zaman sekarang banyak orang masih muda sudah kena penyakit stroke. Padahal orang tua kita zaman dulu matinya tua-tua, nggak jarang kena penyakit aneh-aneh. Sekarang kan banyak baru sembuh ini ada lagi. Kenapa? Karena pola makan. Kita kadang-kadang bangga kan kita diundang makan di restoran siap saji, AW ada, KFC, CFC, McD, apalagi, ya kan? Bangga loh kita diundang di situ-situ. Padahal kita sedang disajikan makanan yang jauh dari halal dan thayyib. Logikanya ayam, kalau kita pelihara, kita potong itu, kita pelihara minimal 6 bulan loh baru bisa sembelih kan, berarti ya lumayan gede, 6 bulan. Nah ayam disembelih di restoran-restoran siap saji kira-kira berapa minggu? Sebulan aja nggak ada Pak ya, 3 minggu loh umumnya ayam itu sudah disuntik, ya kan? Dibesarkan dagingnya, selagi di dalam diri dia ada satu zat untuk memompa besar, kita makan, digoreng kita makan, memang sekali 2 kali nggak berasa, tapi karena keseringan, nah itu disebut cikal bakal menjadi penyakit karena mengendap dalam perut kita. Makanya Allah perintahkan falyanzuril insanu illa ta'amih, hendaklah manusia itu memperhatikan apa yang dimakan. Duren enak halal, ya kan? Kambing enak halal, tapi kalau kita kolesterol tinggi kita makan duren, ya bisa kolaps juga kita kan. Jadi halal tapi tidak thayyib untuk kesehatan kita. Makanya Allah ingatkan falyanzuril insanu ila ta'ami, hendaklah manusia itu memperhatikan apa yang dimakan. Jadi hadirin, kalau mau terjadi perubahan dalam hidup dan penghidupan kita, robah sistem baca Quran. Kalau selama ini kita hanya membaca, menghafal, melagu-lagukan, baca semuanya dari Al-Fatihah sampai An-Nas, dan itu pun kita baca artinya. Bagaimana kita mengamalkan perintah Allah, menjauh larangan kalau kita baca tanpa dimengerti? Nggak mungkin kan mengamalkan perintah Allah Al-Quran tapi kita baca luaca aja, nggak bisa, kita nggak mengerti kok. Saya contoh. Ini ada buku 10 alasan pengikut Yesus harus masuk Islam. Ada lagi satu ini, bagaimana menjawab pertanyaan dengan pertanyaan. Perhatikan, bukna totok bi mo pira,
Mu antok biin tahu bebutaan tumuot ko Islam no baca kombuk naa. Ogianku ko inimu aka mo mangoy mo gamak tontani konaa. Igai, igai, igai. Loh, kok diam semua? Loh, kok diam semua? Gimana sih? Kenapa diam? Kagak mengerti kan? Kenapa nggak mengerti? Karena saya ngomong pakai bahasa kampung saya. Kalau saya pakai bahasa Manado banyak orang ngerti loh. Karena bahasa Manado mirip-mirip bahasa Indonesia. Saya pakai bahasa kampung saya maka tidak dimengerti kan? Tidak dimengerti karena tidak tahu bahasa apa. Sama saja kita baca Al-Quran. Al-Quran itu bukan bahasa kita kan? Iya kan? Bukan bahasa kita. Kalau kita baca doang, apa bedanya berarti tadi? Coba, apa bedanya sama tadi? Bengong aja semua kan? Sekarang saya terjemahkan apa yang saya baca tadi ya. Saya terjemahkan. Cepat-cepat dia dapat. Buku ini sangat bagus sekali. Banyak orang Kristen masuk Islam gara-gara baca buku ini. Saya kasih kepada Anda kalau mau mengambil ke depan sini. Ayo silakan, 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 silakan. Oh, tapi ntar dulu, sini dulu, sebentar. Namanya siapa? Haidar. Fabril. Ngapain antum berdua maju ke depan? Karena ngerti. Ngerti, Pak. Karena ngerti bahasa. Jawabannya benar, karena mengerti. Buktinya pertama saya pakai bahasa daerah kan enggak ngerti kan? Tidak ada reaksi. Kedua, kalau saya pegang 100 buku, saya habis ini. Semua berebutan maju ke depan ambil kan? Karena mengerti. Saya janji kan, kalau maju ke depan saya kasih. Nah, saya kasih, silakan ambil. Terima kasih. Maju ke depan, saya kasih kan? Nah, ambil, silakan. Nah, silakan. Saya tepati janji saya loh. Pertanyaannya, mungkin Allah ingkar janji? Mungkinkah Allah ingkar janji? Lihat apa kata Allah. Sesungguhnya janji Allah itu benar. Jadi Allah itu mustahil nggak mungkin ingkar janji. Apa dalam ayat lain apa kata Allah surat Al-Baqarah 186, wa iza sa'alaka ibadi anni wa inni qaribun ujibu da'wata da'i iza da'an falyastajibu li wa yu'minu bil allahum yarsudun. Apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, kata Allah, jawablah, aku ini dekat. Bahkan dalam surat lain, ayat lain lebih dekat dari urat leher. Aku mengabulkan permohonan apabila hamba-hambaku memohon kepadaku. Jadi kata Allah, dia akan kabulkan doa permintaan kita kalau kita memohon kepadanya. Tetapi kata Allah apa di situ? Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku. Ya kan? Jadi kata Allah, dia akan kabulkan apapun yang kita minta, tetapi syaratnya kita harus memenuhi perintahnya. Pertanyaannya, bagaimana kita mau melakukan perintah Allah, mengamalkan perintah Allah kalau kita yang kita baca tanpa dipahami? Bagaimana kita mengamalkan Al-Quran kalau kita baca tidak paham? Makanya perlu Al-Quran kita baca artinya, ya kan? Supaya kita paham, kita mengerti, kita berusaha amalkan. Insya Allah, Allah pun janji dia akan kabulkan. Cuma syarat Allah mengabulkan, ada yang langsung diijabah. Ada kan? Doa kita langsung diijabah, ada. Kedua, diganti dengan nikmat yang lain. Kita minta ini, Allah kasih itu. Allah lebih tahu. Ketiga apa? Ditunda waktunya. Tidak sekarang tapi mungkin nanti. Tapi yang keempat ini, minimal yang keempat itu tidak dikabulkan di dunia, tapi yakin Bapak dan Ibu pasti ada catatan amal buat kita di akhirat nanti. Itu harus kita yakin. Ya, tidak dikabulkan di dunia tapi pasti ada catatan amal buat kita di akhirat yang akan diperhitungkan Allah nanti. Makanya saya baca dalam sebuah buku, kisah Rasulullah berkisah di akhirat nanti ada orang yang keheranan. Loh, kok dia dimasukkan ke surga tapi dia merasa amalnya nggak banyak. Terus dia lagi heran tuh, malaikat datang, sebenarnya inilah doa-doamu di dunia dulu yang tidak dikabulkan oleh Allah. Oh, rupanya ada catatan pahala.
Makanya ibu bapak, kalau mau terjadi perubahan dalam hidup dan penghidupan kita, robah sistem baca Quran. Ya, apa kata Allah? Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib satu kaum kalau mereka tidak mau merubah nasib ada pada diri mereka. Jadi kita baca Quran, kita berusaha amalkan. Insya Allah minimal Allah beri rezeki dari jalan yang tidak kita duga-duga. Ya, kalau kita baca Quran kita amalkan, aduh, ya insya Allah kita akan jadi orang soleh loh. Kita jadi orang amanah. Orang kalau soleh amanah, yakin ibu-ibu akan berebutan orang mengambil dia walaupun dia miskin menjadi pembantu orang kerja atau staf pribadi atau banyak. Karena mencari orang kerja itu gampang, tapi cari orang amanah sedikit. Contoh, kemarin kan saya pulang. Hari Kamis saya pulang, saya balik hari Sabtu. Karena hari Jumat ada acara besar di Jakarta. Neno Warisman, tahu kan Neno Warisman? Artis yang sangat dikenal, tapi sekarang dia di juru dakwah. Kasus 212 kemarin kan berjuta-juta orang kumpul di sana Jakarta kan. Ada yang jalan kaki dari mana? Ciamis sampai Jakarta 270 km jalan kaki. Akhirnya Neno Warisman dia punya ide, dia kan gerakan ibu negeri GIN, biasa dikasih penghargaan kepada ibu, dibalik sekarang dengan kasus 212 dibikin penghargaan bagi kaum bapak. Orang yang mimpin jalan kaki dari Ciamis sampai Jakarta dipilih untuk menerima award. Ada satu tukang parkir di Bandung, tukang parkir dapat award. Kenapa? Orangnya sangat soleh, dia nggak mau macam-macam, dia hidup sesuai aja dengan perintah Allah di Quran. Cuma tukang parkir, dia bisa sekolahkan anaknya sampai sarjana semua. Tukang parkir. Kenapa? Karena dia soleh baik, dia rawat jaga, dia mobil orang, aturan parkir cuma 5.000 dikasih 20.000 10.000, iya kan? Orang simpati karena ini anak jaga taruh mobil awal ada barang-barang nggak hilang gitu. Akhirnya dia dapat rezeki dari situ dengan kesolehan dia, orang percaya. Orang kadang ketemu orang itu mau kasih 2.000, nggak enak banget rasanya kan, kasih 5-10.000 aja kita ikhlas banget, ridho. Dia sekolah karena sampai jadi dapat award lah, coba itu. Di Indonesia cuma ada 9 orang dapat penghargaan award dan Neno Warisman. Ya alhamdulillah saya termasuk salah satu situ. Ya, saya juga alhamdulillah terpilih salah satu dari 9 itu. Makanya saya pulang kemarin untuk menerima award tersebut itu. Kenapa saya dihargai seperti itu? Saya juga bingung itu. Kenapa kok saya Neno Warisman kok menilai apa dari segi mana saya itu? Ya mungkin ya karena dakwah saya dalam luar negeri setiap hari tidak mengenal lelah, terus saya berdakwah, saya mengkader sebanyak mungkin. Saya termasuk penulis buku terbanyak, mantan Kristen masuk Islam nulis buku terbanyak loh, 50 judul lebih. Yang paling banyak mendebat pendeta, banyak mengkader di mana-mana, banyak mengislamkan orang-orang Kristen. Bahkan saya pernah ditembak di tol sampai hancur mobil saya. Ya karena dakwah seperti saya begini berisiko tinggi loh. Taruhannya nyawa. Lah orang saya banyak uang, kalau dia mau suruh bunuh saya apa susahnya sih? Ya kan? Kalau ustadz lain kalau nggak diundang, ceramahnya nggak bagus, tahayul kurapat, paling nggak usah diundang aja, gitu aja selesai. Tapi kalau saya dakwah seperti saya ini taruhannya nyawa loh. Kenapa saya ditembak? Karena saya membongkar gerakan kristenisasi, membongkar kristenisasi berwajah Islam. Saya dikejar di tol, ditembak sampai hancur mobil saya, kena kaca, untung nggak kena kepala saya. Sampai dimuat majalah Sabili, sampai saya di penjara sekalipun saya tetap ikhlas di penjara, silakan, tapi untuk saya sogok seperak pun saya nggak mau. Tetap konsisten, saya tidak mau. Saya di penjara benar-benaran loh karena dakwah begitu. Di penjara 6 bulan loh. Berdapat 2 bulan lebih saya dipindahin. Kenapa dipindahin? Karena kalau tidak dipindahin semua penghuni Kristen di penjara masuk Islam semua. Ini kan ada gereja, ada masjid berhadapan di dalam penjara kan ada gereja, ada masjid. Coba
1, 2, 3, biasa belok ke gereja ke masjid 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, hanya bingung orang Kristen kan. Setiap hari, biasa seminggu sekali pendeta datang khotbah, setiap hari dikirim pendeta ke penjara karena enggak takut nanti orang dia habis masuk Islam. Loh, saya punya keahlian khusus di bidang ini kok, saya dikurung di penjara nggak ada kerjaan lain, ngapain aja saya dakwain aja. Namanya di penjara kan kita bebas, mau masuk di sel mana bebas semua, saya dakwain semua. Aduh kacau di masjid, di gereja, di penjara. Akhirnya saya pindahin di mana, di penjara lain. Kebetulan sampai di penjara lain itu kepalanya itu orang Muslim. Dia bilang, aduh Pak Insan, saya nggak tega ente dikurung di sini. Daripada ente dikurung sini, mana tidur di rumah saya, dia bilang. Tapi jangan pulang. Saran jangan pulang supaya ada pemeriksaan, ente boleh saya panggil ke sini. Dia kasih kamar VIP di rumah dia. Sebulan saya tinggal di rumah dia. Dia bilang mendingan ente di sini udah ceramah aja di masjid-masjid, dia bilang. Ente dapat pahala, gua dapat pahala, dia bilang gitu kan. Iya, jadi saya enak tidur di rumah dia. Ceramah kemana-mana. Setelah sebulan situ dia sudah dapat surat pembebasan, karena kalau 6 bulan 3 bulan lebih sedikit bisa dapat cuti bersyarat bebas. Ya saya bebas dari penjara di pertama tadi yang banyak mengislamkan orang. Saya dapat penghargaan, saya ada piagam penghargaan loh dari penjara. Seumur hidup penjara itu baru satu saya dapat penghargaan narapidana terbaik ya. Iya itu, saya nulis buku dua buku, saya tulis di penjara tebal-tebal gitu. Cuma 3 bulan, 2 bulan lebih, nggak sampai 3 bulan saya nulis buku tebal 2. Kenapa? Ya setiap hari nggak ada kerja lain, ya nulis. Kenapa? Saya sesuai narapidana boleh pegang HP, bisa bawa laptop, karena saya bukan penjahat kan, bukan narkoba. Jadi saya dapat ruangan kantor, bisa berkantor dengan karyawan, tapi syaratnya jam 3 tutup kantor, saya harus tinggalin semua peralatannya, nggak boleh masuk ke sel gitu kan. Setiap hari, jadi saya bisa berdiskusi, debat dengan orang di mana seluruh Indonesia. Saya bukukan jadi 2 buku. Mas sayang saya nggak bawa buku itu ya. Judulnya Saya Rela di Penjara Karena Kebenaran. Kedua, Tanya Jawab Islam Kristen di dalam penjara. Kenapa saya dapat piagam penghargaan? Di situ ditulis sebagai narapidana terbaik. Kenapa? Bisa memakmurkan masjid. Kenapa? Di penjara satu saat aja jarang. Mulai saya masuk penjara, setiap hari saya ceramah, setiap hari kayak Jumatan Pak. Sholat 5 waktu kayak Jumatan setiap hari. Coba, saya punya teman-teman di Jakarta, saya telepon, tolong kirim buku, yang penting buku layak baca. Dikirimi berkarton-karton. Akhirnya semua napi boleh ambil buku baca masing-masing di kamar, bikin perpustakaan gitu kan. Jadi bahkan saya dapat penghargaan napi teladan dan terbaik. Dan bahkan masjid di penjara itu teramai, paling ramai dibandingkan dari seluruh masjid di satu kabupaten itu selama saya di penjara itu. Ya itu mungkin dinilai dengan seperti itu, sama saya diberikan Gin Award kemarin oleh Neno Risman. Dan itu award yang kelima kali saya terima. Saya sudah berkali-kali terima award, tapi Mu'alaf Award. Tapi kemarin itu paling bergengsi, dihadiri oleh para artis, para anggota DPR dan sebagainya. Ya, karena Neno Risman mendapatkan inspirasi. Dia dapat inspirasi 2012 itu dia bikin lagu kaset, lagu anak-anak. Ya, Ayah Pejuang. Nah, kalau mau ditonton bagus ibu-ibu CD ini, Pak, anak kita nonton lagu-lagu yang nggak karu-karuan, ya mendingan nonton lagu ini, bagus. Kalau mau dilihat, ya berapa 1 menit aja, saya putar dikit. Baik, saya lanjutkan sedikit aja lagi. Tadi sampai sini ya, nah sedikit lagi. Nah, jadi kalau ingin terjadi perubahan dalam hidup dan penghidupan kita, supaya anak kita, keluarga kita yang tidak mudah dimurtadkan, ya baca Quran, pahami artinya dan amalkan. Sebab apa? Orang Islam kalau baca Quran, paham artinya, berbuat dosa kecil aja mikir, apalagi dosa besar. Kita lihat satu contoh ya. Inna dina indal Islam. Agama yang diridhoi cuma Islam. Ngapain murtad? Murtad ke agama lain tidak benar kan? Karena yang benar cuma satu, Islam. Terus kedua,
Wa may yabtaghi ghairal islami dinan, barang siapa mencari agama selain daripada agama Islam, maka sekali-kali tidak akan diterima agama itu daripadanya. Dan dia kira dia termasuk orang yang merugi, pindah agama, murtad. Coba, tertolak, tidak diterima, dapat azab Allah lagi kan? Siapa yang mau? Ketiga, kita lihat, laqad kafara allazina qalu innallaha wal masih ibnu Maryam. Kafir orang mengatakan bahwasanya Allah adalah Al-Masih putra Maryam. Masuk Kristen menuhankan Yesus kan? Kata Allah kafir. Padahal kita lihat, padahal Al-Masih Yesus itu berkata, hai Bani Israel, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Berarti Isa itu bukan Tuhan, Yesus bukan Tuhan. Kata Isa, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Berarti Allah itu Tuhan dia, ya Tuhan kita. Wa may yusyrik billah, kata Isa, barang siapa mempersekutukan Allah, faqad haramallahi alal jannah, pasti Allah haramkan surga. Wa mawahu nar, tempatnya di mana? Di neraka. Dan tidak ada penolong bagi orang zalim. Murtad, wah tuh dicap kafir, kata Yesus haram masuk surga, jamin masuk neraka. Ngapain murtad? Dan terakhir kita lihat, ini ucapan Nabi Isa di Quran yang Allah abadikan. Wa isqala Isa ibnu Maryam, berkatalah Isa putra Maryam, hai Bani Israel, sesungguhnya aku ini adalah utusan Allah kepadamu. Jadi Yesus ngaku dia cuma utusan Allah kepada Bani Israel. Jadi semua nabi saja Adam sampai Isa alaihissalam atau Yesus, mereka itu cuma nabi-nabi lokal, ya kan? Hanya nabi lokal dan periodenya juga sudah selesai. Ibarat barang sudah expired. Bahasa kasarnya apa itu? Expired. Sudah kadaluarsa, sudah lewat masa Nabi Isa atau Yesus ini. Ya kan? Sudah digantikan, diteruskan oleh Rasulullah SAW. Bahkan Isa berkata apa? Akan datang seorang rasul sesudahku namanya Muhammad. Ngapain murtad ke Kristen? Rugi kan? Jadi orang kalau baca Quran paham artinya. Saya bilang berbuat dosa kecil aja mikir, apalagi dosa besar. Mau murtad, oh nggak bakalan mau. Jadi oleh sebab itu Bapak Ibu ya kalau mau terjadi perubahan, sekali lagi anak cucu kita dan termasuk kita baca Quran sebaiknya selalu pahami artinya supaya kita bisa membedakan mana perintah mana larangan. Insya Allah kalau kita amalkan semua perintah, Allah akan kabulkan juga apapun yang kita minta. Insya Allah akan terjadi perubahan dalam hidup dan penghidupan kita. Insya Allah, yakin itu. Nah, Bapak Ibu dan sekalian, ini karena dibilang udah cukup aja, padahal materi nggak habis loh ini, masih ada, masih sedikit lagi. Tapi kalau ada yang mau bertanya atau apa ya mungkin ya silakan. Kalau enggak, nanti ada buku saya, VCD saya di depan situ apa di mana. Buku saya tidak dijual di toko buku manapun ya. Enggak ada dijual di toko buku manapun. Nanti setelah Ibu Bapak baca buku-buku saya, minimal punya teman kenalan tetangga non muslim, kita berikan kepada mereka. Enggak enak ngasih langsung, kirim lewat pos, pengirim hamba Allah, yang penting nyampe. Dengan membaca buku saya mereka akan tahu agama mereka bermasalah, tapi minimal mereka tahu Islam itu betul. Soal hidayah itu urusan Allah. Ya demikianlah Bapak Ibu dan sekalian, kalau mau bertanya atau apa ya saya serahkan kepada panitia. Kalau mau bertanya satu orang satu pertanyaan saja karena sudah malam ya. Silakan. Terima kasih Ustaz. Pertanyaannya begini, ketika dalam perjalanan naik kereta itu saya ditanya begini, agama Islam itu diturunkan di Mekah dan Madinah, daerah gurun pasir yang tandus, itu tidak cocok dengan kondisi alam Indonesia yang agraris. Yang cocok itu adalah agama yang dibawa oleh Yesus, karena diturunkan di Palestina, tanahnya subur seperti di Indonesia. Mohon ada penjelasan bagaimana mengkantar pertanyaan ini. Saya belum tahu di buku sudah ada atau belum karena belum sempat saya membaca. Terima kasih. Itu kan hanya tuduhan akal-akalan, ya kan? Ya kenapa Allah menurunkan agama Islam di Arab? Tandus saja ini nggak cocok. Ya karena waktu itu negara di sana Arab itu penghidupan manusia di sana bagaikan ya hewan kan. Itu banyak sekali tuh segala yang nggak beres di sana. Makanya Allah turunkan wahyu Allah kepada Rasulullah SAW orang Arab.
Karena di sana tuh jahiliyahnya nggak luar biasa, zaman jahiliyah dulu. Lahir anak perempuan aja bisa dikubur hidup-hidup kok. Nyata. Karena jahiliyahnya sangat luar biasa di orang Arab zaman dulu, makanya Allah turunkan wahyu itu kepada Rasulullah SAW orang Arab. Ya kan? Akibatnya lihat sekarang, jadilah agama dulu jahiliyah jadi terang benderang gitu. Jadi Allah menurunkan itu wahyunya kepada siapa di mana, ya tersuka-suka dia dong. Masa mereka yang mengatur harus di Palestina Yesus ya mau di Palestina kayak Yesus diturunkan Yesus atau apa, tidak masalah. Yang penting kan misi Yesus itu kan sudah selesai. Dia cuma nabi rasul yang Allah utus hanya untuk menyelamatkan kaumnya Bani Israel. Sehebat apapun, subur apapun Palestina itu yang Allah turunkan Yesus, tapi dia itu satu agama yang Allah utus nabi itu hanya untuk menyelamatkan kaumnya Bani Israel. Dan periode ini tadi kan sudah saya bilang, sudah lewat, sudah expire. Ya kan? Nah, karena semua nabi hanya nabi-nabi lokal, maka Allah utuslah nabi yang terakhir Rasulullah SAW sebagai penutup para nabi, khataman nabiin, menggantikan apa yang pernah diutus dan turunkan sebelumnya menjadi satu agama yang rahmatan lil alamin. Berlaku untuk semua manusia, berlaku untuk seluruh alam semesta. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin wa ma arsalnaka illa kafatan linnas. Maka oleh sebab itu ya, siapapun manusia di muka bumi ini kalau tidak mau beriman kepada apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW, mereka itu tidak akan pernah mendapatkan rahmat Allah, karunia Allah walau sedikit pun. Ini bisa dibaca di surat Al-Hadid, surat 57 ayat 29 yang terakhir ya. Jadi selama Yahudi Nasrani atau orang lain tidak beriman kepada Rasulullah atau tidak masuk Islam, itu mereka tidak akan pernah mendapat karunia Allah walau sedikit pun. Jamin mereka pasti masuk neraka. Jadi kalau masalah soal tempatnya diturunkan tadi itu kan cuma akal-akalan mereka. Ya. Kalau sudah makmur, negara sudah makmur, kaya raya, sudah aman, ngapain diturunkan situ? Nabi diutus itu, diutus tentu diturunkan di daerah-daerah yang jahiliyah semua supaya terjadi perubahan kan di sana. Itu kan cuma akal-akalan mereka aja, nggak ada dasar mereka mengatakan begitu. Kalau cuma bilang Palestina subur Indonesia, kenapa nggak di Amerika? Ya kan, Amerika juga negara besar, makmur, kenapa nggak di situ aja Yesus diturunkan? Bahkan agama Kristen kok diturunkan di Palestina, pusatnya dibikin di Roma, ya kan? Apa hubungannya coba? Rasulullah, coba kalau kita enak kan di Arab juga kan? Iya kan, pusat agamanya di Arab juga, di mana Rasulullah wahyu diturunkan kepada Rasulullah orang Arab. Tapi ini coba Kristen diturunkan di Palestina, pusatnya di Roma, nggak nyambung kan? Tanya kenapa kok bikin di Roma, bilang. Ya, Yesus kan agama diturunkan di Palestina, kenapa pusatnya di Roma, bilang. Jadi sehebat apapun agama Kristen yang mereka puja-puji, sanjung-sanjung, karena mereka suka selalu mengadu-adu antara Yesus dan Muhammad. Yesus banyak mukjizat katanya kan. Jadi saking hebatnya dia Tuhan, bisa melakukan macam-macam. Padahal mukjizat itu terjadi biiznillah. Dibaca di Quran semua mukjizat Isa alaihissalam. Nabi Isa betul banyak mukjizat. Kita akui di Quran iya, Bible ada. Bahkan ada mukjizat Isa di Quran tidak ada di Bible. Sebagaimana Isa bisa berbicara masih dalam buayan kan? Itu ada di Al-Quran, ada di Bible. Kalau Isa menyembuhkan orang sakit, menghidupkan orang mati, di Bible ada, ya Quran ada, diakui, tidak masalah. Kenapa Isa banyak mujizat? Kenapa? Karena Allah ingin membuktikan kepada Bani Israel bahwa dia itu betul-betul seorang nabi rasul yang diutus untuk mereka, supaya Bani Israel yakin dan percaya kan bahwa dia itu betul-betul seorang nabi rasul Allah, ya kan? Tapi apapun mujizat Nabi Isa yang terjadi, sehebat apapun semuanya, semua terjadi biiznillah, atas izin Allah. Bukan Isa yang hebat, bukan Yesus yang hebat, tapi Allah. Karena Allah kabulkan doanya, maka terjadilah mujizat itu. Kalau tidak Nabi Isa nggak bisa berbuat apa-apa. Ya, saya rasa itu ya. Masih ada? Nah, kalau nggak ada ya kita cukupkan sini aja, karena saya dari sini langsung berangkat ke Sidoarjo ya, karena kuliah pagi di sana ya. Jadi subuh saya harus sampai di sana.
Ada lagi mau bertanya? Silakan. Ya kalau nggak ada saya serahkan ke panitia ini. Ya nanti yang berminat buku silakan nanti di depan setelah acara ini, karena buku saya tidak dijual di toko buku manapun. Jangan lupa setelah dibaca jangan disimpan, mubazir, berusaha berikan kepada mereka. Mudah-mudahan mereka membaca dan diberi hidayah oleh Allah masuk Islam ya. Silakan nih panitia, ini saya serahkan mic-nya. Atau masih ada yang mau bertanya? Silakan. Atau kalau ingin kasetnya tadi, lagu tadi boleh nanti diminta sama Pak Novel. Novel. Bawazir, nanti ada. Karena cuma tinggal satu saya kasih ke dia biar beliau yang copy gitu ya. Ini lagu terbaru, belum pernah ada sebelumnya lagu ini. Dan itu sangat mendidik buat anak-anak kita. Bagaimana menjadi keluarga yang harmonis, bagaimana peran bapak dalam keluarga itu. Nah, itu sangat bagus sekali. Udah nggak ada? Ya kalau nggak ada, ada nggak? Ya sudah kalau nggak ada, kita cukup tutup dengan doa kafaratul majlis dan hamdalah ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.